Pertama kali saya ingin bertanya, apakah Anda merasa atau muncul rasa takut untuk menghadapi ujian? Nggak suruh jawab lagi. Tetapi saya akan mengatakan bahwa ujian hidup itu adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Pasti akan ada ujian. Pertanyaan keduanya, apalah artinya kita menakuti sesuatu yang pasti terjadi? Ini berarti sia-sia. Karena Allah sendiri mengatakan pasti akan menguji itu dengan kalimat yang sangat firm, sangat kokoh sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat fabasyiris sabirin. Wala nabluwannakum itu 3 kali, pasti. Allah pasti menguji. Dari mana kata pasti? Dari lam taukid, wala nabluwannakum, dan dari nun taukid tsaqila, 2 nun, la nabluwannakum, artinya 3, lam nun wala nabluwannakum, pasti kami akan menguji kamu. Sehingga sesuatu yang pasti terjadi ya tidak ada artinya ditakuti. Ya kacau sendiri. Sesuatu yang pasti ditakuti. Takut itu yang mungkin, kalau pasti. Nah, jadi yang penting dalam menghadapi ujian kita bukan takut, tapi mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri menghadapi ujian ada dengan cemas, ada dengan gembira. Kalau kita paham ujian itu sebetulnya apa sih? Adalah untuk meningkatkan kualitas kita. Saya tanya pada anak-anak kita, ketika dia minggu depan akan ujian kenaikan kelas, anak-anak menghadapi ujian senang atau melarikan diri? Senang. Di balik ujian ada apa? Ada kenaikan kelas. Dan anak belajar enggak? Belajar, meningkatkan belajarnya. Main-main dikurangi. Kalau begitu masih pinter anak ya dong dari bapaknya. Bapaknya melarikan diri dari ujian, anaknya menghadapi dengan berani dan gembira mempersiapkan diri sih gimana? Jadi pinter anak tapi pinter bapak kan? Iya, ujian itu kita hadapi dengan penuh gembira, malah kita, karena di balik ujian pasti ada pangkat. Nanti setelah ujian ada 2 kesimpulannya, lu lulus atau lu gagal. Setelah akan diuji lagi dan seterusnya. Jadi begitu harapan, makanya ketika menghadapi ujian ada rasa optimisme itu harus kita bangun dalam diri kita sendiri. Iya dong. Nah, jadi kalau ada anak itu cemas menghadapi ujian, secara psikologis saya menduga ini mungkin anak ini sepanjang tahun dulu main-main, sekolahnya nggak rajin. Nah, jadi dari mana munculnya kecemasan? Kegamangan dia, saya bakal lulus atau tidak, karena saya belajarnya main-main. Tapi bagi anak yang kerjanya baik, semangat, ya setiap hari hadir, PR dikerjakan, banyak baca buku, banyak belajar bersama, banyak berkomunikasi dengan guru-guru, dan dia siap menjawab, ya ditunggu dengan gembira. Nggak sabar nunggu seminggu lagi ujian. Nah, itulah kondisi psikologis kita dalam menghadapi ujian setiap hari. Kecemasan itu muncul dari dosa-dosa kita juga sebetulnya. Iya. Makanya di dunia ini dosa-dosa sajalah, tapi jangan kebanyakan gitu aja. Kita jangan cemas menghadapi kehidupan ini. Ya, jadi artinya bahwa malah justru seperti itulah kondisinya sama. Kemudian berikutnya, supaya kita jangan dalam menghadapi ujian, supaya kita jangan kalah waktu dalam menjawab soal-soal ujian itu, maka kita harus punya skala prioritas. Karena saking banyaknya mata ujian, mata pelajaran yang diuji dalam kehidupan ini, tidak bisa kita menyelesaikan banyak persoalan dalam waktu yang sama. Jadi ada skala prioritas, yaitu umpamanya kita ini ujian menghadapi 10 soal.
1, 2, 3 sampai 10. Ketika kita melihat soal pertama sulit sekali, jangan kau habiskan waktu hanya mikir soal yang di luar kemampuan kita. Lewatkan saja dulu. Coba soal kedua dibaca. Sulit juga, lewatkan saja dulu. Nah, ketiga, ini bisa. Jawablah yang bisa saja dulu. 4 mudah, jawab lagi. 5 sulit, tinggal dulu. Nah, sampai akhir ternyata kita bisa menjawab 6 dari 10 pertanyaan. Lulus enggak? Lulus. Banyak yang tidak lulus karena akhirnya enggak ada yang dijawab, karena dia terpaku pada satu pertanyaan seperti itu. Makanya dalam hidup ini kita jangan cemas ketika ada soal yang tidak bisa terjawab. Yang penting kita usaha bagaimana jawaban kita lebih banyak daripada soal yang tidak terjawab. Nanti ujungnya 1 saja, 1 miligram saja kita lebih banyak menjawabnya. Itu artinya lebih banyak kebaikannya. 1 miligram saja kita selamat kok. Nanti penghujungnya kebaikan dan keburukan kita akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa timbangan kebaikannya lebih berat sedikit, 1 gram saja. Nah, yaitu fa huwa fi 'ishatir radiyah, dia akan hidup bahagia. Fa amma man khaffat mawazinuhu, kalau sudah ternyata kebaikannya ringan, lebih berat kejahatannya, fa ummuhu hawiyah, bakal dipanggang di api neraka. Jadi artinya dalam hidup ini kita jangan ingin mendapatkan, merebut segalanya. Ya sudahlah, yang penting kita dapat lebih banyak saja daripada yang kita dapatkan. Nah, kita akan selamat. Jadi sesungguhnya untuk bukan menghindar bagaimana tidak salah. Itu tidak bisa dihindari. Yang penting hidup bagaimana kita banyak berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya nanti timbangannya lebih besar. Itu aja persoalannya. Makasih. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa